Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Kemarin hari Senin tanggal 14 November 2022, Mas Anies Rashid Baswedan itu berkunjung ke Kota Solo. Kota Solo, tapi bukan berkaitan dengan peresmian masjidnya Syekh Zayed itu, karena memang ada beberapa acara, salah satunya adalah menghadiri haul seorang Habib legendaris di Kota Solo, kemudian juga berkunjung ke beberapa kerabatnya dan sahabatnya. Nah, yang menarik, salah satunya itu Mas Anies bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga salah satu tokoh di Solo yang punya legenda politik, yaitu Mas Mudrik Setiawan Malkan Sangidu atau dikenal sebagai Mudrik Sangidu. Nah, kawan baik semua, bagi kawan baik yang mungkin belum pernah mendengar tokoh ini, jadi Pak Mudrik itu atau Mas Mudrik ini dikenal sebagai panglima atau pendiri atau tokoh Mega Bintang. Nah, Mega Bintang ini, jadi Pak Mudrik itu dulu salah satu yang berada di barisan melawan Orde Baru, Pak Harto juga Golkar. Karena Pak Mudrik Sangidu itu pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Solo. Nah, kenapa dia dikenal sebagai sosok yang berani menentang kekuasaan yang pada saat itu dianggap juga sangat kuat? Karena Pak Mudrik lah setelah bertemu dengan Ibu Megawati itu yang mencetuskan dalam tanda petik itu kerjasama politik atau koalisi politik di lapangan dengan nama Mega Bintang. Mega itu dari Bu Megawati, bintang itu adalah lambang P3 yang pada saat itu setelah diganti Ka'bah. Jadi lambangnya tuh bintang, tapi ada juga yang secara guyon saat itu P3 punya tokoh yang sangat berani dan vokal, namanya itu Sri Bintang Pamungkas. Tapi Mega Bintang itu merujuk kepada Bu Mega dan partai P3. Nah, tokoh yang mencetuskannya pertama kali itu dari Solo ini, Pak Mudrik Sangidu. Usianya mungkin sekarang itu sudah antara 78 atau 79 tahun, artinya sudah melewati setidaknya itu beberapa dekade suasana atau pergantian atau sirkulasi politik atau turbulensi politik. Nah, Mega Bintang itu dicetuskan setelah tidak lama peristiwa Kuda Tuli 96. Nah, bagi kawan baik yang belum tahu, Kuda Tuli, peristiwa berdarah Kuda Tuli 96, itu Kuda Tuli itu merujuk kepada tragedi kerusuhan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 96 ketika kerusuhan dipicu oleh perebutan markas PDI. Waktu itu namanya PDI, belum PDI Perjuangan. Markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di Jalan Diponegoro itu, di samping kantornya P3. Nah, pada hari itu kalau tidak salah hari Kamis, 27 Juli 96, massa yang menduduki saat itu adalah masanya atau para pendukungnya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi kemudian diserbu, diambil alih
oleh para pendukung PDIP yang merupakan pendukung Surjadi gitu. Jadi sebelumnya ada peristiwa bahwa perebutan ketua umum itu, masa pendukung PDI itu sebenarnya menginginkan Ibu Megawati sebagai ketua PDI Perjuangan, ketua umum. Tapi kemudian di Kongres Medan, yang terpilih itu adalah PDI Surjadi atau Pak Surjadi. Nah, patut diduga kemenangan Surjadi itu karena didukung oleh Pak Harto dan pemerintah saat itu atau rezim saat itu. Nah, ketika peristiwa ini berdarah dan memicu kerusuhan di berbagai tempat di Jakarta, nah kemudian Bu Megawati itu pada pemilu 97 itu boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Artinya tidak boleh mencalonkan. Akhirnya Bu Megawati itu tidak ikut kontestasi di pemilu 97 karena PDI yang diakui itu adalah PDI-nya Surjadi. Bu Mega memilih untuk dirinya sendiri itu golput, tidak ikut ya kan, tidak ikut pemilu. Pendukungnya juga semua begitu dan dibebaskan untuk memilih mana saja. Nah, suara ini yang kemudian sebagian diantaranya itu mendukung P3 oleh karena Pak Mudrik Sangido itu melontarkan kampanye mega bintang itu. Jadi untuk menampung suara para pendukung Megawati yang kecewa, diajak bergabung ke P3 suaranya dan kemudian mengkampanyekan mega bintang. Nah, sejak itu Bu Megawati juga menjadi simbol perlawanan para pendukung yang menolak dan memprotes Pak Harto, Golkar, dan rezim Orde Baru pemerintahan saat itu. Nah, jadi Pak Mudrik Sangido ini tokoh bersejarah dalam dunia politik Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah. Jadi kalau orang udah dengar namanya Mudrik Sangido, orang ingat tentang keberaniannya, mengambil resiko apapun, karena mengkampanyekan hal seperti itu adalah konsekuensi atau secara otomatis dianggap sebagai mendukung Megawati. Padahal Bu Megawati waktu itu sedang ditekan atau dihindari atau dijauhi atau dikepung oleh rezim pemerintahan saat itu. Jadi kalau Mas Anies ketemu dengan Pak Mudrik juga menerimanya dengan senang hati, dan ternyata hubungan kekeluargaan antara keluarga Pak Malkan Sangido, ayahanda dari Pak Mudrik, dengan keluarga besarnya Mas Anies itu ternyata selama ini ya relatively dekat gitu. Jadi irisan inilah yang kemudian mungkin mempertemukan, di samping Pak Mudrik sendiri melihat sosok Anies itu pantas untuk mengemban amanah dan harapan kepentingan rakyat. Makanya pesan Pak Mudrik waktu pertemuan itu, pertama, Mas Anies itu fokus pencalonan sebagai calon presiden karena sudah sah didukung oleh Nasdem, tinggal 2 partai berikutnya atau 4-5 partai yang lain. Yang kedua, kata Pak Mudrik, jaga kesehatan. Iya, betul itu. Jaga kesehatan itu merupakan hal yang pokok. Kalau nggak sehat, ngapa-ngapain aja susah kan gitu. Nah, yang ketiga ini, jadi Pak Mudrik meminta dan mengamanatkan ke Mas Anies agar istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten membela kepentingan rakyat. Orang seperti Pak Mudrik ini tidak mudah ditaklukkan, tidak mudah dibeli, tidak mudah dibujuk. Dia punya idealisme dan keberanian sendiri, sehingga pilihannya untuk bertemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan itu sebagai bentuk dukungan dari Pak Mudrik untuk pencalonan Mas Anies sebagai presiden.
Terima kasih kawan baik. Bagi yang belum tahu, itulah sekilas siapa Pak Mudrik Sangido yang baru saja bersilaturahmi dengan Mas Anies. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.